Udah nggak dipungkiri kalau banyak orang yang pakai laptop gaming buat kerja. Bukan hanya karena terkesan lebih keren, tapi juga biasanya coolingnya itu lebih proper dan speknya lebih demanding. Contohnya kayak Core i9 yang dipasangkan ke RTX 4070 aja. Emang ada laptop lain selain laptop gaming yang punya spesifikasi tersebut? Ya untuk spek yang spesifiknya tadi sebenarnya banyak juga vendor yang bikin laptop gaming tapi itu terkesan kayak laptop kerja karena dibikin tipis dan ringan. Contohnya ada Axio Pongo Studio 16 yang harganya 30 jutaan, atau kalau misalnya masih nggak apa-apa dengan i7 ada juga MSI Stealth 16 yang harganya itu 35 juta. Atau juga yang paling menarik perhatian kita itu adalah Omen Transcend 16 dan juga Zephyrus M16. Harganya itu ada di yang satu 36 juta dan satu lagi 42 juta. Kira-kira mana yang lebih baik dibeli? Oke, pertama kita mulai compare dari pilihan warnanya dulu. Jadi buat Omen Transcend, dia sejatinya memang berwarna putih, namun ada juga pilihan yang warna hitam. Sementara Zephyrus M16, dia hanya ada warna hitam aja. Buat tampilan luarnya, udah jelas banget kalau dua laptop ini berbeda, di mana Omen hanya ada logonya aja tapi di redesign, sementara M16 punya Animatrix yang nggak akan bisa ditemuin di laptop lain. Bahannya sama-sama terbuat dari metal, jadi build quality kedua laptop ini cukup solid, cuman untuk yang Omen dia di coating matte, jadi metalnya itu berasa kayak plastik. Nah, kedua laptop ini punya monitor dengan resolusi dan refresh rate yang sama, yaitu QHD plus 240Hz. Hanya aja Omen Transcend menggunakan panel mini LED yang jauh lebih terang, lebih vivid, lebih nyata warnanya, walaupun memang keduanya ini sudah sampai 100% sRGB dan 100% DCI-P3. Screen to body ratio kedua laptop ini juga berbeda, di mana ROG punya screen to body ratio sampai 90% lebih, sementara Omen masih punya dagu yang tebal. Buat beberapa orang mungkin ya yang ROG itu lebih baik karena dia chassisnya jadi lebih kecil alias lebih portable, tapi menurut gua layarnya Omen itu sengaja dibikin bezel bawahnya tebal agar lebih sejajar dengan mata. Sementara approach-nya Zephyrus, dia ingin membuat sebuah laptop 16 inch yang lebih portable. Seperti aja dia menggunakan hinge yang ergolift agar typing experience-nya itu lebih dapat karena keyboardnya lebih landai. Lalu, ngomong-ngomong soal typing experience, keyboardnya ROG ini hanya punya satu zona backlit RGB aja, walaupun ini backlit-nya rapih banget. Sementara Omen, dia leaking ke pinggir-pinggir key-nya, tapi punya sampai 4 zona backlit, termasuk juga WASD-nya. Layout arrow button mereka berdua juga beda, di mana ROG digabung dengan page up, page down, sementara Omen gue lihat sih kelihatan lebih normal. Mana yang kalian lebih prefer? Coba aja komen di bawah. Lanjut ke kelengkapan port, di Omen juga kelihatan lebih lengkap dan kebanyakan ditaruhnya di bagian belakang. Di sini HDMI 2.0, charging port, dan LAN portnya ditaruh di bagian bokong. Sementara Zephyrus M16 nggak ada port apa-apa di pantat karena bakal mentok sama ergolift. Omen 16 juga menyediakan LAN port dan 2 Thunderbolt port, sementara M16 hanya ada satu aja. Berat dan tebal kedua laptop ini juga similar, nggak terlalu beda-beda banget, hanya aja secara dimensi memang Omen Transcend lebih besar chassisnya. Charger mereka juga nggak beda beratnya, hanya berbeda di bentuk aja, di mana yang ROG bisa dibilang lebih stylish daripada yang Omen punya. Kalau buat spesifikasi, Omen kelihatan jauh lebih unggul di sini, di mana dia pakainya Core i9 13900HX, sementara M16 hanya 13900H biasa aja. Perbedaannya lumayan, di mana jumlah performance core-nya itu bertambah 2 dan efisiensi core-nya bertambah 2 kali lipat. Jadi secara prosesor di sini Omen masih pemenangnya. Kalau GPU kurang lebih ya sama-sama pakai RTX 4070 dengan TGP sampai 130 watt dan baru berbeda lagi di RAM. Kalau Omen dan beberapa laptop 40 jutaan lain sudah 32 GB RAM, M16 punya approach yang unik di mana hanya memberikan 16 GB RAM aja. Ya sebenarnya bisa ditambah lagi sih, tapi lebih enak kan kalau udah keisi ya. SSD-nya punya kapasitas yang sama, yaitu 1 TB, tapi kalau dibandingin speed-nya, di sini kelihatan Omen juga masih menang secara spek SSD.
Performa dari kedua CPU mereka terlihat jelas berbeda. Kita lihat skor Cinebench-nya aja, ini gap-nya gede banget, mau di multicore ataupun single core. Tapi kalau performa GPU di Synthetic Benchmark sih nggak terlalu berbeda ya, karena TDP-nya masih sama. Di game, nah lucunya hasilnya ini malah bervariatif. Game-game AAA seperti Cyberpunk, Far Cry 6, dan Horizon Zero Dawn itu Zephyrus M16 menang dengan gap yang nggak terlalu besar. Tapi game-game kompetitif seperti Dota 2, CS2, kecuali Apex Legends, malah lebih unggul di Omen Transcend. Kemungkinan karena game-game tersebut lebih CPU bound, sementara game AAA itu ke GPU bound. Render time Adobe Premiere Pro juga malahan Zephyrus M16 lebih kenceng sedikit, ditambah kalau misalnya Blender, kalau kita hanya fokus ke CPU-nya aja itu lebih kenceng si Omen Transcend. Ini membuktikan bahwa walaupun prosesor dan RAM Zephyrus M16 lebih underpowered, namun real life usage-nya itu masih bisa menyaingi bahkan melebihi Omen Transcend. Lalu kalau kalian mau multitasking di Zephyrus lebih enak, kalian bisa beli RAM 16GB DDR5 satu lagi. Contohnya dari Apacer, ini harganya hanya 850 ribuan, tapi udah dapat 16GB 4800. Soal suhunya, buat Zephyrus dia menggunakan triple fan cooling dengan liquid metal, sementara Omen Transcend masih memakai 2 fan dan 4 heat pipe biasa. Tapi kedua laptop ini sudah menggunakan heat pipe yang copper. Suhu CPU-nya sih kurang lebih sama-sama aja ya, kayak stabilnya di 75 derajat, namun bisa mentok sampai 95 derajat Celcius. Kalau suhu GPU-nya, si Omen Transcend slightly lebih hangat sampai 80 derajat, tapi nggak beda jauh dengan Zephyrus M16. Uniknya, Firestrike stress test malah nggak PES di Omen Transcend dan malah PES-nya itu di Zephyrus M16 yang menandakan kalau M16 itu nggak banyak throttling. Tapi kalau suhu surface ya gue sih masih mending Omen Transcend daripada M16 punya. Kalau kita ngomongin fitur, udah jelas kali ya. Fitur Zephyrus M16 yang paling menonjol adalah Anime Matrix. Ini adalah fitur yang hanya ada di Zephyrus M16 atau Zephyrus G14. Dan kostumisasinya itu ya bermacam-macam. Jadi ya untuk laptop yang lebih mahal 6 juta, menurut gua oke-oke aja sih buat orang yang bisa menghargai fitur tersebut. Sementara kalau Omen, dengan port yang ada di belakang, dia jadi lebih rapih kalau dipakein nama layar eksternal. Jadi lebih cocok buat jadi sebuah desktop replacement. Lalu di bagian speaker, M16 juga lebih menang karena dia punya 6 speaker yang 4 front firing dan 2 lagi down firing. Sementara Omen Transcend hanya ada 2 speaker down firing aja. Nggak jelek sih sebenarnya kualitasnya, tapi ya B aja. Pardonneras-tu, ô chère mère, l'eau dans son courant fait danser nos vies, et la cité est nourrie, ainsi que toi, mon doux amour. Kedua laptop ini juga punya fitur yang berbeda di softwarenya mereka sendiri. Kalau Omen Transcend itu bisa undervolting Core i9-nya di dalam Omen Gaming Hub, sementara buat M16 di dalam Armoury Crate dia malahan bisa mematikan beberapa core di prosesornya. Ini unik sih, mengingat prosesornya kan mirip-mirip ya, tapi approach-nya bisa berbeda. Jadi kesimpulannya dari kedua laptop tadi, sebenarnya kalau kalian mengincar price to performance, gue lebih menyarankan untuk ambil aja Omen Transcend 16 karena di harga yang lebih murah yaitu 36 juta, kalian udah mendapatkan prosesor yang HX series dan juga layar mini LED tentunya. Dan HX series itu bener-bener raw performance-nya bagus banget. Jadi kalau misalnya ada aplikasi yang bener-bener CPU bound dan nggak kita tes di video ini, ada kemungkinan kalau Omen Transcend itu lebih kencang daripada si Zephyrus M16. Nah kalau misalnya si Zephyrus M16 itu sendiri, gua lebih menyarankan untuk pemakaian yang memang portable lah, portabilitas banget. Kalian memang bawa laptopnya kemana-mana, kalian juga bawanya itu mungkin kalau mau ketemu klien lebih gaya aja gitu dengan Anime Matrix-nya. Sementara kalau misalnya si Omen Transcend ini dia akan lebih ke kayak desktop replacement, misalnya kayak ditaruh di sebelah layar atau masuk plugin kemana-mana karena portnya di belakang ada banyak.
Dia intinya ini lebih seperti kayak sitting on your office, sementara M16 you can bring it anywhere ya, walaupun ini juga bisa dibawa kemana-mana sih. Jangan lupa juga sebenarnya di antara selain dua laptop ini masih ada pilihan lain seperti Legion Slim 7, terus juga ada MSI Stealth 16, terus juga ada Axio Pongo yang juga memberikan deal yang berbeda lagi. Dan kalau misalnya gue sih tetap, kalau gue harus pilih antara kedua laptop ini, gue akan memilih Omen Transcend 16 karena kerjaan gue itu nggak terlalu mengharuskan gue untuk kemana-mana. Jadi itu aja sih paling video kita kali ini. Kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa untuk kasih kita like, share, dan subscribe. Dan di sini gue Rizky, always stay safe and stay healthy.